Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Ini adalah retaining wall atau turap untuk menahan longsor dengan menggunakan media karung berisi tanah atau sandbag. Nah, bisa kita lihat kenapa harus memakai karung berisikan tanah, karena ini adalah salah satu media yang cukup murah atau terjangkau, dan pengerjaannya juga lumayan cepat ya. Ini kita pakai sementara untuk penanganan longsoran. Nah, jadi kemarin di sini ada longsor ya, dari tebing itu longsor hampir mengenai dinding bangunan ini. Nah, kemudian untuk penanganan yang paling cepat atau penanganan yang murah dan cepat, kita sementara menggunakan karung, atau bahasa Jawanya di sini lebih familiar dengan istilah kandi, kandi bekas, karung bekas pakan ternak atau karung gula pasir. Nah, kita isi dengan media tanah. Kemudian kita tata. Nah, ini tingginya kurang lebih dari atas sana ya sampai ke sini itu tingginya kira-kira 5-6 meter. Nih. Ini view dari sisi yang sebelah. Nah, kenapa menggunakan karung pasir atau karung berisikan tanah? Yaitu tadi, karena itu adalah salah satu penanganan yang paling murah dan lumayan cepat untuk sementara, daripada kita harus bikin retaining wall atau turap menggunakan bronjong berisikan batu, atau harus kita beton sekalian. Nah, ini salah satu penanganan yang paling murah. Jadi untuk penataannya ini karung ini kita isi dengan tanah bekas longsoran itu sendiri ya. Kita isi dengan tanah, kemudian kita tata, betul-betul kita tata dengan rapi ya. Pemasangannya pun harus selang-seling seperti kita memasang batu bata atau batako. Nah, bisa dilihat kita pemasangannya selang-seling. Nah, dan juga harus dibuat terasering atau bersap atau berundak-undak. Nah, ini ketinggian kurang lebih 1 meter, kemudian bidang datarnya itu sekitar 2 meter, kemudian berundak lagi dengan ketinggian 1 meter, bidang datar sekitar 2 meter, berundak lagi 1 meter. Sebenarnya itu bisa dibuat sesuai kebutuhan ya, variasi, nggak harus fix, nggak harus rigid dengan teori 1-2-1-2-1-2, cuman kita lihat kondisi lapangan juga. Kondisi lapangannya seperti ini, jadi kita harus sesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, untuk pertanyaan itu bambu untuk apa? Nah, bambunya sendiri itu ada 2 jenis. Ini bambu untuk patok atau pasak. Jadi setiap setiap bidang itu kita di depannya kita pasang untuk pasak atau bambu patok. Tujuannya adalah untuk penahan daripada sandbag atau karung tanahnya. Nah, bambunya pun ini nggak sembarang bambu ya. Kita juga ada 2 jenis bambu di sini. Kita pakai 2 jenis bambu. Yang pertama itu kita pakai bambu tali atau bambu ikat. Nah, bambu tali atau bambu ikat ini kita fungsikan sebagai pasak atau patok. Jadi setiap penataan, nah bisa dilihat itu. Nah, itu kita di tengah-tengah karungnya kita pasak sampai ke bawah, sampai ke dalam untuk mengikat, untuk menguatkan susunan dari karung tersebut. Nah, yang seperti itu kita pakainya bambu tali atau bambu ikat.
Kemudian ada satu lagi, yakni bambu ampel. Bambu ampelnya sendiri juga kita bikin dua jenis. Ada yang kita belah kayak gini. Ini bambu ampel yang sudah tua kita belah jadi dua. Nah, ini untuk kita jadikan patok atau pasak. Kemudian ada bambu ampel yang memang kita tanam secara utuh. Nah, ini masih ada ruasnya atau mata, bahasa Jawanya ros. Itu tujuannya agar bambu ini di kemudian hari akan hidup dan bisa menjadi penahan alami daripada kemiringan tanah ini gitu. Jadi mungkin sekitar 2-3 bulan lagi bambu itu bakalan tumbuh. Nah, tumbuhnya pun juga kita harus rawat ya. Jadi setiap mungkin setiap 2 minggu sekali batang paling atas kita harus perapas atau tebang agar dia nggak tinggi ya. Nah, ini kita pakai bambu ampel tujuannya agar dia bisa hidup dan akan menjadi penahan alami gitu. Kita selang-seling, mungkin idealnya itu 21 ya. Setiap 2 meter kita pasangin satu bambu ampel. Dan bambu ampelnya pun juga yang masih muda. Karena biasanya yang tua-tua ini kayak gini ini udah pecah kalau kita pukul, kita pasak, ketika kita tekan. Nah, kita pakai yang masih muda dan wajib masih ada matanya kayak gini, rosnya. Nah, ini insya Allah kalau terkena hujan yang cukup deras, insya Allah masih aman. Tuh, kita menggunakan karung ukuran 50 kg. Medianya tanah, kita ambil tanah, kita masukin ke karung. Nah, ini seperti itu. Oke, kita akan lihat dari atas. Untuk pertanyaan, loh kok bisa longsor sih? Nah, ini ceritanya. Jadi antara batas tanah ini ada seperti saluran air, kalen. Kalau bahasa Jawanya itu orang sawah bilang galengan sawah. Nah, ketika hujan lebat dia akan meluap sampai ke samping sini. Nah, akhirnya dia akan menggerus tanah yang ada di sampingnya. Ini kemarin longsor cukup parah. Kita buat tanggul setinggi sekitar 30 cm. Tanggulnya juga kita buat dari karung berisikan tanah. Nah, bagian samping kita tutup pakai karung bekas. Karung-karung ini kita bentangkan di bagian samping saluran. Nah, ini tanggul sekitar 30 cm sampai 20 cm rata-rata. Wah, ini parah banget. Nah, ini TKP utamanya. Jadi luapan air dari aliran sini dia meluap sehingga menggerus tanah yang ada di sini. Kita bisa lihat paling lebar tanah cuman tinggal sekitar 1 meteran aja ya. Tuh. Ini karung pasir atau sandbag lumayan terjangkau dan pengerjaannya juga lumayan cepat. Yang penting kita harus siapkan karung pasirnya, bambunya, tenaganya, alat-alatnya. Oh ya, untuk penanganan seperti ini mungkin dengan bidang seluas ya lebih kurang 8 kali 7 meter ya, ini kita sampai saat ini dengan 5 orang tenaga sudah mencapai 7 hari kerja dan sudah menghabiskan sekitar kurang lebih 450 karung pasir. Belum sampai 500, hampir mendekati 500.
Nah, tapi kita cari kita cari penanganan yang paling efektif ya, efisien. Karena berdasar pengalaman kami, untuk turap atau retaining wall dengan model terasering atau berundak seperti ini, jika pemasangannya benar, itu kita bisa bertahan sekitar 4-5 tahun. Nah, dalam kurun waktu 4-5 tahun itu kan kita bisa nabung. Nah, nanti di kemudian hari kita bisa ganti dengan menggunakan susunan pasangan batu beton sehingga lebih kuat. Cuman ini untuk sekitar waktu 4-5 tahun cukup efektif dan cukup kuat, asalkan pemasangannya benar ya. Jadi ingat, pemasangannya bambu sebagai pasak juga harus cukup dalam. Mungkin kita potong bambu sekitar 2,5 meter, yang 1,5 bisa tertancap sampai ke dalam tanah. Nah, ini ya yang dipegang sama Pak itu jenis bambu ampel yang kita bagi dua, gunanya untuk pasak tambahan. Di kemudian hari bambu itu pasti akan lapuk atau busuk, akan tetapi perlu diingat, bambu-bambu ampel yang muda yang masih ada matanya itu yang sudah kita tanam, di kemudian hari mungkin akan tumbuh dan menjadi penahan yang alami, pasak alami. Akarnya akan semakin mengikat dan dia akan mengunci susunan tanah yang ada di dalam karung tanah ini. Untuk karung tanah ketahanannya mungkin 3 tahun dia akan ambrol ya, dia akan hancur. Nah, dia akan menyisakan otomatis menyisakan tanah, cuman tanahnya itu akan lebih padat, asalkan kita harus pasak bambu. Bisa dengan bambu, bisa dengan kayu, cuman ini lebih murah, efisien pakai bambu. Bambunya bambu ampel dan bambu ikat atau tali. Di sini namanya istilahnya bambu ikat atau tali. Kita selang-seling 21 agar diharapkan di kemudian hari bambu ampelnya akan tumbuh. Ya, mungkin begitu saja sementara. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah nonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.